Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfa Aulia Ridwan dengan NIM A1A223015, kelas R001. Pada kesempatan hari ini, saya akan membahas sebuah peristiwa bersejarah di negara Brunei Darussalam dengan judul Emas Hitam Titik Balik Ceria 1929. Tahukah teman-teman, ada sebuah negara yang lebih kecil dari Indonesia, namun memiliki tingkat kekayaan yang lebih tinggi, yakni Brunei Darussalam. Brunei Darussalam merupakan salah satu negara terkaya kedua di Asia Tenggara. Namun, sebelum menjadi negara terkaya, Brunei Darussalam pernah mengalami ambang kebangkrutan. Pada akhir abad ke-19, wilayah Kesultanan Brunei menyusut drastis dari Tanjung Datu di Sarawak hingga Pandasan di Sabah akibat tekanan politik Inggris. Demi mempertahankan kedaulatannya, sistem presiden politik Inggris pun diperkenalkan. Namun sayang, ekonomi Brunei pada saat itu sungguh memprihatinkan. Bayangkan saja, Brunei Darussalam memiliki hutang kepada negeri-negeri Melayu bersekutu dengannya sebesar $200.000. Ekonomi Brunei pada saat itu hanya bergantung pada pertanian, seperti sagu, padi, dan perikanan. Upaya memperkenalkan sistem industri pun dilakukan, seperti tambang arang batu, kilang ubar, dan getah. Namun, hal itu tidak bisa menopang ekonomi Brunei pada saat itu. Bahkan, tambang arang batu pun terpaksa tutup pada tahun 1924. Minyak sebenarnya sudah ditemukan di bekas tambang arang batu di daerah Buang Tawar pada tahun 1904. Namun, belum tereksplorasi secara meluas. Banyak perusahaan asing seperti Shanghai Lanket Company dan Asiatic Petroleum Company mencari minyak tersebut. Namun, sayang mereka gagal, bahkan gulung tikar. Namun, ada satu perusahaan yang masih mencarinya, yaitu British Malayan Petroleum Company. Ketekunan mereka membuahkan hasil. Pada 12 Juli 1928, pengoboran pun terjadi di Ceria. Dan terjadilah peristiwa bersejarah pada 5 April 1929, di mana ditemukan emas hitam di Ceria secara besar-besaran. Meskipun ekspor minyak ini sempat tertunda pada tahun 1932 akibat depresi ekonomi dunia, dampak penemuan minyak ini sungguh sangat terasa. Minyak menjadi tunggak utama dalam perekonomian negara itu. Bahkan pada tahun 1938, Brunei Darussalam menjadi salah satu pengekspor minyak terbesar ketiga di negara-negara Commonwealth-nya. Keajaiban ekonomi pun terjadi. Pendapatan royalti melonjak dari $607.000 menjadi $548.000. Sebab inilah Brunei Darussalam mampu melunasi hutang kepada negeri-negeri Melayu bersekutu. Dan Brunei Darussalam tidak perlu meminjam lagi dan bahkan mampu berdiri di kakinya sendiri. Kekayaan minyak tidak hanya berhenti di kas negara saja, ia menjadi pengalir dana, salah satunya di bidang pendidikan. Sebelum ditemukannya minyak, dana pendidikan di Brunei pada saat itu sangatlah minim. Hingga pada tahun 1941, pendapatan dana pendidikan meningkat drastis menjadi $42.000. Hal inilah yang menyebabkan Brunei Darussalam yang dulunya hanya memiliki 4 bangunan sekolah pada tahun 1920-an menjadi 24 sekolah di tahun 1940-an.
sampailah kita pada sesi terakhir, yaitu kesimpulan. Penemuan minyak di Syria pada tahun 1929 bukan sekedar peristiwa ekonomi, namun ia merupakan sejarah yang mengubah kehidupan sosial dan ekonomi di Brunei Darussalam. Mungkin tanpa ditemukannya minyak, Brunei akan berjalan dengan sangat lambat di bidang infrastruktur sosial dan ekonomi. Jadi, emas hitam di Brunei, titik balik Syria 1929 merupakan momen di mana era ekonomi tradisional Brunei menuju era industri yang lebih makmur hingga pada sampai saat ini. Itu saja pembahasan kita pada hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.